Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Baik, perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Kimia Analisa 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ratia Rumastuti M.Farm. Dan di sini kami akan membawa materi presentasi kami dalam bentuk video yang berjudul anion dan kation. Oke. Sebelum kita masuk pada pemateri kita yang pertama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya sendiri bernama Patrianto Yurarkana Palungan, dan ada pun teman-teman saya yang pertama yaitu Meliani, Neziatul Kasana, Friska Virginia Tesya, dan Angeli Gita Nurani. Oke, terima kasih. Saya akan membawa materi yang pertama yaitu tentang pendahuluan dari submateri kita di judul materi yaitu ion dan kation. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari kation. Kation sendiri itu adalah ion yang bermuatan positif. Ion yang terjadi karena atom netral melepaskan elektron pada kulit terluar atau kulit valensi. Dalam sistem periodik unsur, kecenderungan atom-atom yang berada pada sisi kiri golongan 1A dan 2A membentuk ion positif. Pada golongan 1A akan membentuk kation bermuatan +1, contohnya Na+, Lid, dan K+. Sedangkan pada golongan 2A akan membentuk kation bermuatan +2. Oke, selain pengertian kation, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian anion secara garis besar. Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Ion terjadi karena atom netral menerima elektron. Dalam sistem periodik unsur, kecenderungan atom yang berada pada sisi kanan golongan 6A dan 7A membentuk ion negatif. Oke, itu dia tadi materi yang saya sampaikan mengenai garis besar dari kation dan ion. Sekarang saya akan serahkan materi selanjutnya kepada pemateri berikutnya untuk dapat memaparkan serta menjelaskan materi yang akan mereka sampaikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Virginia Tesya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kation. Identifikasi kation itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tuh pemisahan anion. Langkah pertama dalam identifikasi anion adalah memisahkan anion dari larutan yang mengandung berbagai jenis ion. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan reagen tertentu yang dapat membentuk endapan atau mengendapkan anion tertentu. Tion yang kedua itu uji kualitatif. Setelah pemisahan anion, dilakukan uji kualitatif untuk mengetahui keberadaan tertentu dalam larutan. Uji kualitatif ini melibatkan penggunaan reagen khusus yang akan direaksikan dengan anion tertentu dan menghasilkan perubahan warna atau endapan karakteristik. Kation yang ketiga yaitu uji konfirmasi. Setelah kualitatif dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji konfirmasi untuk memastikan keberadaan anion tersebut. Uji konfirmasi dapat dilakukan dengan menggunakan reagen tambahan yang akan memberikan hasil yang spesifik. Kation yang keempat yaitu identifikasi akhir. Setelah semua dilakukan, hasil akhir dari identifikasi anion adalah menentukan jenis anion yang ada di dalam larutan berdasarkan reaksi yang terjadi selama uji identifikasi. Identifikasi akhir ini dapat dilakukan dengan membandingkan
hasil uji dapat direferensikan atau standarnya ada. Beberapa teknik dan metode yang sering digunakan dalam mengidentifikasi anion. Yang pertama itu reaksi, uji konfirmasi, dan analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Naziatul Kasana sebagai pemateri kedua akan membawakan materi mengenai identifikasi anion dan beberapa teknik dan metode yang sering digunakan dalam identifikasi anion. Baik, langsung saja. Identifikasi anion terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama pemisahan anion. Langkah pertama dalam identifikasi anion adalah memisahkan anion dari larutan yang mengandung berbagai jenis ion. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan ligen tertentu yang dapat membentuk endapan atau mengendapkan anion tertentu. Yang kedua, uji kualitatif. Setelah pemisahan anion, dilakukan uji kualitatif untuk mengetahui keberadaan atau ada atau tidaknya anion tertentu dalam suatu larutan. Uji kualitatif ini melibatkan penggunaan ligen khusus yang akan bereaksi dengan anion tertentu dan menghasilkan perubahan warna atau endapan karakteristik. Yang ketiga, uji konfirmasi. Setelah dilakukan uji kualitatif, langkah selanjutnya adalah melakukan uji konfirmasi untuk memastikan keberadaan anion tersebut. Uji konfirmasi dapat dilakukan dengan menggunakan ligen tambahan yang akan memberikan hasil yang lebih spesifik. Yang terakhir yaitu identifikasi akhir. Setelah semua uji dilakukan, hasil akhir dari identifikasi anion adalah menentukan jenis anion yang ada dalam larutan berdasarkan reaksi yang terjadi selama uji. Identifikasi akhir ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil uji dengan data referensi atau standar yang telah ada atau yang sudah ada. Selanjutnya ada beberapa teknik dan metode yang sering digunakan dalam identifikasi anion. Yang pertama meliputi uji pengendapan. Uji pengendapan ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk identifikasi anion tertentu. Dalam uji pengendapan, reagen yang dapat membentuk endapan khusus diterapkan ke suatu larutan yang mengandung anion yang akan diidentifikasi. Endapan yang terbentuk akan menunjukkan keberadaan anion tertentu. Anion tertentu dapat diidentifikasi dengan menggunakan reagen yang akan membentuk endapan khusus. Yang kedua, uji konfirmasi. Uji konfirmasi dapat dilakukan dengan menggunakan reagen tambahan untuk memastikan keberadaan anion tertentu. Dalam uji konfirmasi, reagen tambahan diterapkan ke dalam suatu larutan yang mengandung anion yang akan diidentifikasi. Hasil uji dari uji konfirmasi akan lebih spesifik dan membantu memastikan keberadaan anion tertentu. Yang ketiga, uji reaksi. Anion dapat diidentifikasi berdasarkan reaksi kimia yang terjadi dengan reagen tertentu, misalnya pembentukan gas, perubahan warna, atau pembentukan endapan. Yang keempat, analisis spektrofotometri. Metode spektrofotometri seperti spektrofotometri serapan atom atau spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk identifikasi anion berdasarkan pola spektrumnya. Baik, itu saja materi yang dapat saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu kepentingan apa farmasi melakukan identifikasi anion dan kation. Identifikasi anion merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang sifat-sifat kimia dari berbagai jenis ion negatif. Proses identifikasi ini memerlukan ketelitian, kehati-hatian, dan pemahaman yang baik tentang reaksi kimia dan teknik analisis kimia yang digunakan. Identifikasi anion ini dapat memberikan informasi penting tentang komposisi kimia suatu larutan dan sangat berguna dalam berbagai bidang ilmu kimia, termasuk analisis lingkungan, farmasi, dan industri. Identifikasi anion dan kation dalam farmasi memiliki beberapa kepentingan utama, antara lain yaitu penentuan komposisi senyawa. Yang ada identifikasi anion dan kation dapat membantu dalam menentukan komposisi kimia dari suatu senyawa atau larutan. Nah, informasi ini sangat penting dalam pengembangan obat-obatan baru atau dalam analisis senyawa yang digunakan dalam formulasi farmasi. Nah, selanjutnya ada evaluasi kualitas bahan baku.
itu adalah ada di dalam industri farmasi. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan obat harus memenuhi standar kualitas tertentu. Identifikasi anion dan kation ini dapat membantu dalam evaluasi kualitas bahan baku tersebut untuk memastikan bahwa senyawa yang digunakan itu aman dan efektif untuk digunakan. Baik, terima kasih. Pemantauan proses produksi. Selama proses produksi obat, identifikasi anion dan kation dapat digunakan untuk memantau reaksi kimia yang terjadi dan memastikan bahwa produk akhir memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Lalu, pengendalian kualitas obat, identifikasi anion dan kation juga penting dengan pengendalian kualitas obat. Jadi, dengan mengetahui keberadaan ion positif dan negatif dalam obat, produsen dapat memastikan bahwa obat tersebut aman, stabil, dan efektif. Terus, penelitian dan pengembangan obat. Dalam penelitian dan pengembangan obat, identifikasi anion dan kation dapat membantu dalam pemahaman mekanisme kerja obat, interaksi dengan target biologis, serta sifat-sifat fisikokimia yang mempengaruhi efektivitas obat. Lanjut, proses identifikasi anion dan kation dalam farmasi melibatkan berbagai teknik analisis kimia seperti spektrofotometri, kromatografi, titrasi, serta uji reaksi kimia. Identifikasi ini dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan keakuratan hasil analisis. Informasi yang diperoleh dari identifikasi anion dan kation sangat berharga dalam pengembangan obat-obatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, identifikasi anion dan kation dalam farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas obat-obatan yang digunakan oleh masyarakat. Proses identifikasi ini merupakan bagian integral dari pengembangan obat dari tahap awal penelitian hingga produksi obat, jadi serta membantu dalam pemahaman mekanisme kerja obat dan interaksi dengan sistem biologis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, cukup sekian hasil dari presentasi kami tadi. Sekiranya apa yang sudah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan menontonnya. Apabila terdapat salah kata dalam video kami, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan karena kami semua memiliki suatu keterbatasan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.